Kalian tahu gerakan tadi? Gerakan tadi akhir-akhir ini viral di TikTok dan menggemparkan seluruh dunia. Indonesia jadi pusat perhatian dunia karena tarian tersebut dan itu bakal difilmkan. Pacu jalur bakal dibuat film. Gimana ya? Pro atau kontra ya? Setelah kemunculan KKN di Desa Penari, PH-PH di Indonesia latah untuk selalu membuat film berdasarkan kisah nyata, berdasarkan sesuatu yang viral dan ya sebenarnya itu nggak penting-penting banget dan nggak diinginkan juga oleh masyarakat Indonesia, tapi ya demi keuntungan, cuan, terus juga kepentingan diri sendiri, maka diangkatlah film viral ataupun berdasarkan dari kisah nyata, berdasarkan kisah viral semacam itu. Jadi nggak usah heran kalau layar bioskop film Indonesia gitu kan selalu dipenuhi dengan film-film berdasarkan kisah nyata ataupun sesuatu yang viral. Jadi gue yakin kalau es kepal Milo viral sekarang itu bakal dibuat film juga. Ada dua PH yang selalu mengangkat kisah-kisah tersebut, yaitu adalah MD Pictures dan juga The Company. MD Pictures bakal bikin film Pacu Jalur. Iya, betul sekali. Ini baru rumor ya. Ini belum diumumkan secara resmi oleh MD Pictures. Ya, kita lihat aja lah nanti gimana ke depannya. Mungkin beberapa hari lagi bakal diumumkan Pacu Jalur dibuat oleh MD Pictures menjadi sebuah film. Gua nggak tahu ini bakal gimana nanti ya filmnya ya. Apakah bakal ngebuat cerita tentang kebudayaan Indonesia kah, dengan sportnya itu, dengan olahraga airnya itu. Kita ambil positifnya aja lah. Pacu jalur ini kan sebuah kebudayaan dari Indonesia gitu kan, dan ini adalah kayak memperkenalkan gitulah olahraga air di Indonesia. Tapi mungkin niat baiknya adalah MD Pictures ini pengen memperkenalkan pacu jalur kepada seluruh dunia tentang olahraga ini. Dan kalau memang misinya begitu, harusnya ini film bakal masuk ke dalam video on demand kayak Netflix, Disney Plus, kemudian Amazon Prime. Ya semacam itulah, nggak secara di bioskop aja, tapi di perangkat genggam gitu. Karena kan kalau di perangkat genggam kayak Netflix, Disney Plus, Hotstar, itu kan jangkauannya kan lebih luas gitu ya. Kalau di film di bioskop ya udah lokal aja, Indonesia aja yang menayangkan film tersebut gitu. Kayaknya di company kalah saing deh dengan MD Pictures, karena biasanya kan di company juga mengangkat sebuah film-film yang berdasarkan kisah nyata dan sesuatu yang viral gitu kan. Tapi kali ini kecolongan gitu. Sebelumnya dia bikin Tung 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 Sahur, terus juga rumornya bakal ngangkat cerita Cek Kodam segala macam. Itu kan kayak ya ampun, ini PH kenapa kayak latah banget gitu, segala yang viral itu selalu dibikin film, selalu pengen dijadiin film gitu. Sedangkan itu kan menurut gua memberatkan si sutradara, memberatkan juga si penulis naskahnya gitu kan. Gimana cara bikin sebuah film yang nggak bisa ketebak lah ceritanya oleh si penonton. Tapi Tung 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 Sahur, buset, itu aja gua baru denger. Apa itu Tung 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 Sahur tuh? Gitu tuh game kah atau apa? Gua nggak ngerti ya. Katanya anomali. Anomali itu apa juga? Anomali itu apa juga coba? Berat sih kalau ngelihat PH-PH di Indonesia yang mengangkat begini-begini. Gue nggak tahu lagi PH-PH yang punya visi dan misi yang bagus kayak Visinema, kemudian Imaginary. Gue harap kedua PH ini, Visinema dan Imaginary, panjang umur, selalu bikin film-film terobosan yang bagus, membuat sebuah film original. Karena dari segi marketing emang sih film-film berdasarkan kisah nyata kemudian berdasarkan thread viral itu mudah banget dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat juga udah tahu gitu kan cerita-cerita tersebut karena ya viral, karena juga udah terkenal gitu kan. Jadi marketingnya nggak terlalu jor-joran, nggak terlalu ya ngeluarin duit banyak lah buat memperkenalkan film apa yang bakal mereka tayangkan gitu ke bioskop ataupun video on demand. Tapi urgensi apa yang ngebuat PH-PH itu bikin film kayak Tung 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 Sahur, Cek Kodam, kemudian ini lagi Pacu Jalur. Kalau Pacu Jalur oke lah, mungkin memperkenalkan kebudayaan di Indonesia gitu kan. Ya mungkin nanti bakal ada dramanya. Kemudian gua harapin sih lebih banyak mengangkat sebuah kebudayaan Indonesia itu ya, memperkenalkan budaya Indonesia, kemudian olahraga air ini tadi. Tapi secara ceritanya gimana coba? Yang seharusnya Pacu Jalur itu kan disupport, didukung, kemudian paling enggak didokumenter lah itu tuh. Diperkenalkan secara luas tentang sejarahnya, asal muasal, kemudian kalau dalam proses syuting pembuatan film itu kan butuh waktu yang lama juga ya. Tahun lah paling enggak untuk bisa didistribusikan secara luas gitu. Tapi
Apakah hype-nya bakalan sama untuk tahun ke depan? Kalau Pacu Jalur akan dibuat sebuah film, agak sulit juga emang. Dan juga untuk di company, apa yang bisa kita harapin dari sebuah PH yang dulu ngebikin film-film esek-esek, yang dulunya namanya K2K. Dia sama sekali nggak ada visi ataupun misi untuk memperbaiki kualitas film di Indonesia. Dia selalu bikin sebuah hal-hal yang kontroversial agar ya PH-nya berjalan aja gitu, dapat cuan, dapat keuntungan biar memperkaya diri sendiri mungkin. Kemudian MD Pictures juga sama, cerita originalnya dikit banget gue rasa, bisa dihitung dengan jari bahkan. Sisanya ya berdasarkan thread viral, kisah-kisah viral semacam itu, kisah nyata. Apa yang diharapin dari kedua PH ini gitu. Dan di Gamen nih bentar lagi bakal mungkin bakal merilis filmnya tahun ini ya kalau nggak salah ya, Jembatan Shirotol Mustaqim. Ini adalah universe di film Siksa Neraka kalau nggak salah ya. Siksa Neraka atau Siksa Kubur? Oh, Siksa Neraka. Kalau kalian udah pernah nonton Siksa Neraka, gue rasa ekspektasi kalian untuk film Jembatan Shirotol Mustaqim ini rendah banget ya, gue harap. Karena apa yang bisa kita harapin dengan Anggi Umbara? Oh ya, Jembatan Shirotol Mustaqim digarap juga oleh Anggi Umbara bersaudara, Bonti Umbara atau yang mereka bilang ya. Dan gue rasa itu bakal, tapi dengan budget yang lebih gitu, untuk menampilkan visual CGI, efek-efek neraka kayak gitu. Oh ya, mereka kan bilang kan kalau filmnya itu bakal ngangkat tentang orang yang korupsi, pejabat yang korupsi gitu kan. Wih, gila. Kritis sekali. Padahal ya sebenarnya itu hanya sebatas cerita mendasar aja, dimana mungkin barangkali ada pejabat yang tiba-tiba dapat duit berlebih, dia enggak amanah kepada rakyatnya, terus dia juga punya keluarga gitu, terus waktu ternyata dikorupsi, dia meninggal, dijatuhi pidana segala macam, dia meninggal mungkin barangkali ya, atau dikasih hukuman, kemudian keluarganya sedih, nangis, anaknya juga nangis gitu. Satu keluarga ini karena menikmati duit haram jadi masuk ke neraka, dan di neraka itu mereka dites untuk masuk ke melewati Jembatan Shirotol Mustaqim. Ternyata mereka gagal dan masuk ke neraka. Kayaknya cerita semacam itu yang bakal diangkat, tapi ya nggak tahu ceritanya bakal gimana. Tapi gue rasa itu film bakal kayak film azab di Indosiar. Setelah gua ngeliat Sisa Neraka yang kualitasnya kayak begitu sih, gua nggak ada ekspektasi apapun, bahkan ekspektasi gua rendah banget. Ya kayak film azab di Indosiar gitu, tapi budgetnya lebih. Ceritanya juga gua rasa sama kayak film azab di Indosiar. Jadi tapi tenang, di Indonesia masih ada sutradara-sutradara yang punya visi misi dan kualitas film yang bagus, penceritaan yang bagus, matang banget, mengangkat sebuah cerita yang orisinil dari pikiran mereka sendiri gitu kan, kayak Yandi Lawrence, Joko Anwar, Wergas Banu Teja, kemudian Kamila Andini, dan ya adalah beberapa sutradara lain atau penulis skenario lain yang punya visi misi yang bagus untuk meningkatkan kualitas film Indonesia gitu kan. Apalagi munculnya Yandi Lawrence akhir-akhir ini membuat gue yakin gitu, film Indonesia bakalan ada kualitasnya lah. Nggak sekedar film horor dengan thread viral, kisah-kisah nyata semacam itu yang kayak udah capek kita. Udah film horor itu yang bisa gua nikmatin adalah film-filmnya Joko Anwar, filmnya Kim Istanbul. Selebihnya masih gua pertimbangkan sih. Apalagi Anggi Umbara, itu sutradara nggak ngerti sih. Dulu sebenarnya Anggi Umbara waktu masih idealis, dia nggak mikirin cuan-cuan segala macam, pemikirannya kritis loh. Dia bisa ngebuat film Mama Cake yang temanya berat, ceritanya berat, tapi diangkat secara ringan dengan pendekatan-pendekatan anak gaul, anak baru gede zaman itu, dan ya bagus gitu. Itu film pertamanya dan dia masih idealis ya. Sekarang udah hancur lebur, dia cuma mikirin cuan-cuan aja barangkali ya. Gua harapin, gue masih berpikir positif. Semoga Pacu Jalur yang bakal digarap oleh MD Pictures ini dibuat secara matang, secara bersungguh-sungguh gitu, memperkenalkan dengan rinci kebudayaan Indonesia satu ini, Pacu Jalur olahraga air Indonesia ini. Yang ya walaupun sebenarnya nggak perlu dibuat film sih, kayak ya kita support aja, dukung terus budaya-budaya Indonesia seperti ini biar nggak hilang lah atau diklaim oleh negara lain. Lihat aja gimana nantilah. Gue juga
bingung sebenarnya kenapa segala macam harus difilmkan gitu. Latah banget jadi PH ya. Paling mikirin tentang kebudayaan Indonesia paling dikit doang gitu kan. Mereka lebih pentingin PH mereka bertahan, mereka dapat cuan segala macam. Kayaknya itu yang menjadi prioritas utama mereka membuat film-film viral ataupun kisah nyata berdasarkan thread viral semacam itu untuk mempertahankan perusahaannya, perusahaan filmnya. Ya itu dia. Sekian dulu mungkin ini adalah sebuah apa ya keresahan gua dan salah satu alasan kenapa gua bikin channel YouTube ini ya gua pengen melampiaskan unek-unek gua sih. Jadi terima kasih yang udah dengerin keresahan gua dari awal sampai akhir, dan kalau ada yang sampai pertengahan udah tutup video ini nggak apa-apa. Yang penting gua udah melampiaskan keresahan gua, dan ya gua sedikit mulai merasa lega gitu kalau udah bilang begini ke kalian. Pemikiran gua udah tercurahkan gitu. Jadi silakan like kalau kalian setuju dengan apa yang gua bilang, dislike aja kalau kalian nggak suka, komen aja kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda atau gimana pendapat kalian tentang perfilman Indonesia akhir-akhir ini, terutama dengan ramainya thread-thread viral dan PH-PH yang selalu ngangkat sebuah kisah yang viral semacam itulah. Dan jangan lupa untuk subscribe juga karena banyak sekali yang belum subscribe. Jadi terima kasih dan jangan lupa support terus perfilman Indonesia.